Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas tema pada pagi hari ini adalah komitmen ISPI dalam pendidikan di Indonesia, dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Prof. Sunario dan juga ada Prof. Sofia di sini. Prof. Sunario, Prof. Sofia, kita lanjutkan ya perbincangan kita tadi yang sempat terpotong. Tadi sebetulnya sudah dijabarkan bagaimana kemudian output dari Musyawarah Nasional di tahun ini ya, di tahun 2022 atau Munas yang ke-8. Untuk kemudian mendapatkan output tersebut, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan dalam Munas ini dan juga siapa saja yang dihadirkan dalam Musyawarah Nasional ini? Persiapan Munas ini cukup panjang ya, karena memang kita sebetulnya Munas ini akan dilaksanakan tahun 2020 ya Prof ya, karena kita pandemik maka kita undur sehingga baru pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan Munas ISPI tersebut. Sepanjang 2 tahun kami tidak diam untuk mempersiapkan Munas ini, menggali berbagai informasi, pendapat dan juga ya beberapa masukan dari semua komponen bangsa, termasuk misalnya dari Muhammadiyah, dari perguruan Al-Ma'arif ya Prof ya, lalu juga dari PGRI, dari perguruan tinggi itu sendiri, dari DPR, dari pemerintah juga. Kita berusaha untuk mengajak diskusi, webinar, ya mungkin hampir tiap bulan ya kami lakukan. Terutama di tahun 2021 ini kami intens betul untuk menggali berbagai pemikiran, sehingga kita ingin mendapatkan pikiran-pikiran yang utuh ya di dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan tadi undang-undang Sisdiknas yang saat ini mungkin sudah harus kita tinjau ulang ya. Dan yang kedua juga tentang peta jalan dan hal-hal lain yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diluncurkan oleh pemerintah untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Kami sangat concern tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Naryo selaku Ketua Umum, bahwa ISPI tugasnya adalah berkontribusi pada gagasan, pemikiran, konsep, teori apapun itu yang terkait dengan pengembangan pendidikan di Indonesia. Ya tentu tidak hanya itu, tetapi kami ingin juga pemikiran-pemikiran yang berupa konsep teoritik atau apapun itu bisa dilaksanakan, diimplementasikan dalam tugas-tugas yang bisa dilakukan di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah seperti itu ya, dan juga oleh pemerintah untuk membuat juklak-juknis dan hal-hal lain yang sifatnya praksis begitu. Sehingga kalau ditanya banyak kegiatan, banyak sekali kegiatan yang kami lakukan dalam 2 tahun ini dalam berbagai bentuk ya, sehingga kami merasa siap untuk melaksanakan Munas pada kesempatan ini, begitu. Baik, Terima karena kasih. tadi ya kalau kita berbicara mengenai pendidikan, ini dinamikanya selalu terjadi di setiap saat. Lalu kalau kita berbicara mengenai pendidikan, tentunya kualitas sarjana pendidikan ini menjadi krusial, menjadi salah satu tonggak utama begitu ya Prof. Sunario ya. Kalau Prof sendiri melihat kualitas sarjana pendidikan saat ini di Indonesia seperti apa Prof? Ya, tentu kalau kita berbicara kualitas, pertama ini memerlukan sebuah asesmen nasional. Tapi kalau kita lihat, saya sebagai pengajar di universitas yang menangani pendidikan guru, sedikit banyak tahu kualitas. Tentu saja kualitas pun kan beragam. Tak mungkin kualitas sama, sebab akan bergantung kepada bagaimana proses calon guru itu disiapkan. Tetapi saya melihat kualitas apapun yang dihasilkan, tantangan ini yang harus menjadi perhatian ke depan. Baik. Karena pendidikan ini adalah sebuah dinamika yang amat luar biasa. Generasi yang dihadapi pun sudah berbeda. Dari waktu ke waktu berbeda, tentu cara berpikir guru pun harus berkembang terus. Tidak bisa statik, tidak bisa stagnan. Saya ambil gambaran contoh begini. Sekarang ini kan dunia digital. Berbagai sumber informasi bisa diambil dari teknologi apapun. Tapi apakah itu peran guru menjadi tidak signifikan? Tidak demikian. Karena justru guru harus menjadi fasilitator untuk bisa memilih dan memilah apa yang sebaiknya dipelajari oleh siswa.
Disitulah peran guru. Mungkin tidak lagi terlalu masuk pada substansi, karena substansi bisa diakses di macam-macam sumber, tetapi pada pengembangan diri, pada cara belajar, pada motivasi, kultur kerja, etika kerja, dan sebagainya, itu adalah tugas pendidikan. Jadi pendidikan jangan hanya dipandang sebatas memberikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Justru mendidik diri ini sehingga orang menjadi mandiri dan tanggung jawab. Itu esensi pendidikan. Baik. Tidak hanya transfer ilmu pengetahuan Tidak. di pendidikan Ya. itu ya. Baik. Ini menarik, selalu menarik kalau kita berbicara mengenai pendidikan, apalagi pendidikan di negeri kita tercinta Indonesia. Tapi kita seperti biasa harus jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.